alias menurut lang dari mahasiswa ya kain taruh. Shalom Bu. Shalom. Tujuan saya sini Bu mewawancara Bu untuk memenuhi tugas UTS Dogmatika saya. Ya, siap. Baiklah Bu, soal pertama Bu, jelaskan biodata guru yang diwawancarai. Ya. Nama saya Rianti Situnia, NIP 196404002 19286 042002. Guru Agama SD 1776553 Sibadak, Kecamatan Sipolong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kita masuk soal Bu. Menurut Ibu, dari mana Alkitab itu berasal Bu? Menurut pengetahuan saya, Alkitab itu berasal dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang mengirimkan langsung firman Tuhan itu, yaitu tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita menyebutkan itu namanya kitab suci. Ya, kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu berada di dalam Alkitab dan kita namakan itu kitab suci agama Kristen. Apakah isinya benar-benar terjadi? Ya, menurut pengetahuan saya, Alkitab itu benar-benar isinya itu benar-benar terjadi. Karena di dalam kehidupan manusia, firman Tuhan itu benar-benar terjadi. Yang tertulis di dalam Alkitab itu di dalam kehidupan manusia nampak. Siapa Allah itu? Allah adalah yang menciptakan segala-galanya. Tuhan Allah menjadikan segala-galanya. Semua isi dunia, semua manusia pun, isi dunia, isi bumi ini adalah hasil ciptaan Allah. Berarti Allah itu adalah di atas segala-galanya yang dapat menjadikan segala-galanya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Sifat Allah itu adalah sifat yang baik, kasih, sayang, ya. Sifat Allah itu adalah tunggal, ya. Jadi Tuhan Allah itu adalah Imago Dei. Dari mana manusia berasal? Manusia berasal dari debu tanah. Tuhan Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah. Allah mengambil debu tanah, menciptakan seperti rupa Allah. Akhirnya Tuhan Allah mengembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung patung itu sehingga patung itu hidup. Dan Allah menyebutkan namanya Adam yang artinya berasal dari debu tanah. Apa yang dimaksud roh dan jiwa? Roh adalah yang dari Tuhan. Roh itu berasal dari Tuhan. Tapi jiwa itu yang ada di dalam badan kita, yang ada di dalam pikiran kita, ada di dalam otak kita. Berarti jiwa itu adalah yang berada di dalam hidup kita, di batin kita. Tapi roh kita adalah berada pada Tuhan. Apa saja yang termasuk dalam dosa? Dosa adalah pelanggaran atau perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak suka melihat manusia yang berbuat salah. Jadi dosa itu adalah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa akibat dosa? Akibat dosa adalah kematian, maut atau kematian. Siapa Kristus ini? Kristus adalah anak Allah yang tunggal, ya, yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya manusia dia itu tidak jatuh atau berlarut di dalam dosa. Jadi Tuhan Allah sayang kepada manusia ciptaannya supaya manusia itu selamat selama-lamanya. Itulah Kristus yang datang menyelamatkan. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Itu pertanda adalah Tuhan, tandanya kasih sayang Tuhan itu kepada manusia, merelakan anaknya sampai mati di kayu salib dan dikuburkan, ya, supaya manusia itu sadar kasih sayang Tuhan itu besar kepada manusia. Dan Tuhan Allah itu bangkit, berarti Tuhan Allah dapat mengalahkan kematian atau dapat menyelamatkan manusia untuk selama-lamanya. Bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk dalam surga? Cara manusia itu untuk selamat hanya karena perbuatannya sendiri. Tidak bisa karena perbuatan orang tua atau perbuatan orang lain, itu tidak bisa. Hanya dirinya sendiri yang membuat dia selamat atau dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan gereja? Gereja adalah tempat persekutuan orang kudus, ya. Tempat sebagai tempat ibadah untuk orang kudus atau orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam gereja itulah kita bersatu, ya, menyatukan
kepercayaan, menyatukan jiwa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa saja pelayan di gereja? Pelayan di gereja bukan hanya pendeta atau penatua, bukan, siapapun atau jemaat pun bisanya, atau anak sekolah minggu bisanya itu menjadi pelayan gereja yang memberikan perhatiannya ke gereja atau memberikan perhatiannya untuk perbuatan baik, itu sudah termasuk pelayan gereja. So, selanjutnya Bu, siapakah malaikat itu? Malaikat adalah suruhan Allah yang untuk menjaga dan melindungi manusia supaya manusia itu tetap di jalur Tuhan, ya, supaya manusia itu tetap percaya kepada Tuhan, supaya manusia itu tetap kuat imannya, tidak mudah goyah. Itulah. Jadi siapakah iblis itu? Iblis adalah malaikat yang melanggar kehendak Tuhan. Tuhan tidak suka melihat orang atau siapapun yang melawan kepada Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Jadi iblis itu adalah malaikat yang sudah salah atau melawan kepada Tuhan. Bu, yang terakhir Bu, apa yang terjadi pada saat kiamat? Menurut pengetahuan saya, pada hari kiamat nanti adalah hari penghakiman. Disitulah nanti ketahuan perbuatan kita apa selama hidup kita baik atau tidak. Disitulah nanti dapat itu. Tuhanlah yang menghakimi, karena Tuhan itu selalu melihat kita apa perbuatan kita di bumi ini. Jadi Tuhanlah nanti yang mengetahui kita masuk surga atau tidak. Disitulah pada hari kiamat lah nanti kita dipisahkan. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Apakah Ibu akan bersama Yesus saat itu? Kepercayaan saya akan berada kepada Tuhan, bersama Tuhan Yesus nantinya, karena saya selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada saya. Saya selalu percaya. Berarti saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya akan bersama Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi saya di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu surga. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Baiklah, sekian dari tanya jawab saya kepada Ibu ini. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jody Andreas Manulang dari mahasiswa YKN Tarutung. Saya di sini akan mewawancarai salah satu siswa untuk memenuhi tugas UTS dogmatika saya. Salam Kak. Ya Kak, di sini saya wawancarai Kakak untuk memenuhi UTS dogmatika saya. Yang pertama Kak, jelaskan biodata siswa. Nama saya Felix Simanjunta. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Sekolon. Tempat tinggal saya di Perumahan Semangka. Dan Kak, kita soal nomor 2. Menurut Kakak, dari mana Alkitab itu berasal? Alkitab adalah sekumpulan kitab suci yang berasal dari waktu penulisan berbeda oleh para penulis dan lokasi yang berbeda pula. Umat Yahudi dan Kristen menganggap kitab-kitab yang ada dalam Alkitab sebagai hasil dari ilham yang datang secara ilahi, juga sebagai catatan mengenai hubungan Tuhan dengan manusia. Apakah isinya benar-benar terjadi Kak? Ya, Alkitab itu sama. Lalu kita nomor 3 Kak, siapa Allah itu? Allah disebut Bapa dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Selain sebagai pencipta dan pemelihara ciptaannya dan pelindung bagi anak-anaknya, umatnya, Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan anak tunggalnya, yaitu Yesus. Allah ada. Lanjutkan ke nomor 3 Kak, siapakah Allah itu dan bagaimana sifat-sifat Allah itu? Allah disebut Bapa dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Selain sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan dan pelindung bagi anak-anaknya atau umatnya, Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan anak tunggalnya, yaitu Yesus. Sifat-sifat Allah adalah roh, secara alamiah tidak dapat berwujud. Allah adalah satu, namun ia berdiri sebagai 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu tidak terbatas, tidak terbandingkan, tidak berubah. Allah juga ada di setiap tempat, mengetahui segala sesuatu, dan memiliki kuasa dan otoritas tertinggi. Kak, kita ke nomor 4. Dari mana manusia berasal? Asal manusia adalah dalam bagian kedua, kejadian Allah, disebut dengan nama pribadinya. Menciptakan manusia pertama atau Adam dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Allah kemudian menempatkan di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama atau Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Apakah
pengertian dari roh dan jiwa? Pengertian roh dan jiwa yaitu roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan. Lanjutkan ke nomor 3 Kak. Siapakah Allah itu dan bagaimana sifat-sifat Allah itu? Allah disebut Bapa dalam pengertian yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Selain sebagai pencipta dan pemelihara ciptaan dan pelindung bagi anak-anaknya atau umatnya, Bapa dikatakan mempunyai hubungan yang kekal dengan anak tunggalnya, yaitu Yesus. Sifat-sifat Allah adalah roh, secara alamiah tidak dapat berwujud. Allah adalah satu, namun ia berdiri sebagai 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu tidak terbatas, tidak terbandingkan, tidak berubah. Allah juga ada di setiap tempat, mengetahui segala sesuatu, dan memiliki kuasa dan otoritas tertinggi. Ini Kak, kita akan berempat. Dari mana manusia berasal? Asal manusia adalah dalam bagian kedua, kejadian Allah, disebut dengan nama pribadinya. Menciptakan manusia pertama atau Adam dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Allah kemudian menempatkan di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama atau Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Apakah pengertian dari roh dan jiwa? Pengertian roh dan jiwa yaitu roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan. Pasal nomor 4 Kak. Dari manakah manusia berasal dan apa yang dimaksud roh dan jiwa? Asal manusia adalah dalam bagian kedua, kejadian Allah, disebut dengan nama pribadinya Yahweh. Menciptakan manusia pertama atau Adam dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Allah kemudian menempatkan di Taman Eden dan menciptakan perempuan pertama dari tulang rusuk Adam, yaitu Hawa, sebagai pendampingnya. Pengertian roh dan jiwa. Roh adalah unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmania dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau alat diri. Maka kita ke nomor 5. Apa saja yang termasuk dalam dosa dan apa akibat dari dosa itu? Akibat dosa yang terbesar adalah bahwa dosa membawa kematian. Manusia tidak dapat hidup dalam kekekalan bersama Allah. Dari debu akan menjadi debu. Maut akan memisahkan manusia dengan Allah selama-lamanya. Yang termasuk ke dalam dosa adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerasukan, kerakusan, dan kemalasan. Maka kita ke nomor 6. Siapa Kristus itu dan mengapa Kristus itu harus mati dan bangkit? Kristus adalah tokoh sentral kekristenan. Menurut ajaran sebagian besar denominasi Kristen, Yesus dipandang sebagai Allah Putra atau Allah Anak. Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Kristus bangkit karena untuk menggenapi hukum Taurat dan untuk membawa kemenangan dan membawa kehidupan yang baru. Maka kita ke nomor 7. Bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk dalam surga? Cara untuk selamat dan masuk surga adalah mengaku dan percaya, bertobat, dibaptis, hidup dan tubuh secara. Masuk nomor 7. Bagaimana cara manusia dapat selamat masuk ke dalam surga? Cara untuk selamat dan masuk surga adalah mengaku dan percaya, bertobat, dibaptis, hidup dan tubuh secara rohani, beriman, berbuat kasih dan melakukan perintahnya, diangkat secara rohani menjadi anak Tuhan dan dimuliakan Bapa. Maka kita ke nomor 8. Apa yang dimaksud dengan gereja dan siapa saja pelayan di gereja? Gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Para pelayan di gereja adalah mereka yang memangku jabatan dalam gereja, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Bila kita ke nomor 9 Kak, siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu? Malaikat adalah agen Allah atau pengantar kasih Allah kepada anak-anaknya. Iblis adalah musuh atau lawan bagi orang-orang Kristen. Bila kita ke nomor 10, apa yang terjadi pada saat kiamat dan apakah Anda akan bersama Yesus pada saat itu? Yang terjadi saat kiamat adalah sebagai periode kesengsaraan luar biasa di bumi yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua, yang akan menghadapi antikristus dan mengantar ke kerajaan Allah. Jawabannya, ya, saya pasti bersama Yesus. Baiklah Kak, terima kasih atas waktunya. Baiklah, sekian dari wawancara saya kepada salah satu siswa. Terima kasih, shalom.